Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya setiap musim dalam hidup kami gak pernah lepas dari pandangannya Tuhan, gak pernah lepas dari rencana dan waktunya Tuhan. Semua yang Kau rancangkan dalam hidup kami yang terbaik. Ajar kami bisa ngerti Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, ajar kami bisa ngerti, ajar anak-anak muda-Mu bisa mengerti bahwa betapa berharganya kami di matanya Tuhan. Terima kasih Kau segalanya dalam hidup kami, tuntun kami supaya kami bisa belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan dan tentang kebaikan-Mu dan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami mulai sharing kami dalam nama Yesus. Amin. Hai teman-teman Next Gen, apa kabar semua? Gue berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, menikmati waktu di rumah, dengan waktu yang bersama keluarga, sama orang-orang yang kalian kasihi, yang lagi sekolah online. Semoga kuotanya gak jebol ya, semoga wifi di rumah bisa terus lancar. Oke, kita masuk di series yang baru nih. Gue berharap series yang kemarin-kemarin bisa memberkati, karena memang buat gue pribadi series kemarin sangat mengubahkan pola pikir gue tentang banyak hal. Dan gue berharap juga hal yang sama bisa kalian rasakan ya. Series yang baru ini namanya Free People. Lucu ya. Gue kasih judul sharing gue hari ini Relax. Relax, ya, sedap. Apa yang ada di pikiran kita waktu kita dengar Free People? Mungkin sebagian dari kita berpikir Free People itu kayak orang baru keluar dari penjara, terus bisa menikmati hidupnya lagi tanpa terkekang, bisa berbaur dengan komunitasnya, bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya di luar penjara gitu ya. Atau mungkin buat sebagian kita berpikir Free People itu kayak orang baru lulus SMA. Akhirnya lepas dari 8 jam harus sekolah gitu ya. Terlepas dari offline atau online. Terus atau mungkin juga buat sebagian kita Free People tuh kayak gini. Lu sudah merasa dewasa. Akhirnya lu bisa ngambil keputusan sendiri. Dari semua 3 hal yang gue sebutin tadi, gue coba kasih benang merah. Berarti gini, benang merahnya tentang Free People itu berkaitan erat atau nempel atau apa ya bahasanya ya. Bisa kita artikan dengan freedom. Apa itu freedom? Ini kita mau bahas hari ini. Apa itu freedom? Freedom tuh gue analogikan gini. Freedom is basically the opposites of having something or someone control you. Kebalikan dari lu ada orang yang mengatur atau ada sesuatu yang kontrol lu, jadi rasanya tuh kayak gitu ya. Itulah kebalikan dari freedom. Jadi kalau kita ngobrol soal freedom tuh kayak gini. Freedom apa ya bahasanya? Is a break from rules. Lepas dari semua aturan, lepas dari semua segala sesuatu yang harus ini, harus itu, maka akan begini, akan begitu. Nah, kalau kita lihat, inilah alasan sebenarnya kenapa banyak orang suka agak enggan tuh apa ya? Sungkan atau kayak agak males gitu ya. Ketika ngomongin tentang gereja, ngomongin tentang hubungan dengan Tuhan, ngomongin tentang segala sesuatu yang seolah-olah bersifat rohani. Karena mereka berpikir gini, nggak ada freedom di gereja. There is no freedom in church. Karena mereka berpikir nggak ada freedom di Christianity. Atau kekristenan tuh nggak ada kebebasan. Semuanya terpatok sama itu. Bahkan ada juga yang berpikir bahwa there is no freedom in God. Di dalam Tuhan itu, jadi orang Kristen itu nggak ada freedom. Nah ini yang kita mau belajar. Salah satunya kayak apalagi di Alkitab itu Tuhan mengajarkan kita tentang 10 perintah Allah. Gue mau bahas sedikit ya. Jadi tadi udah kita mikir udah gak ada freedom di situ, harus ada ini dan itu, apalagi sekarang dikasih lagi tentang 10 perintah Allah ya. Gue mau bahas dulu sedikit tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah di dalam Alkitab itu
ditulis 2 kali. Yang pertama ada di kitab Keluaran, yang kedua ada di kitab Ulangan, di Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Yang kedua ada di Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Apa sih bedanya? Bedanya gini. Ini info bentuknya ya. Bedanya gini. Yang membedakan adalah konteks hari Sabatnya di 2 hal itu. Kalau yang di Keluaran itu hari Sabatnya merujuk pada kisah penciptaan. Jadi Allah sendiri ketika dia menciptakan langit dan bumi, terus dia berhenti di hari Sabat dan dia memberkati hari itu. Nah kalau yang di Ulangan, hari Sabat itu merujuk pada kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi Tuhan bilang, ambil hormati hari Sabat karena kamu harus mengingat bahwa dulu kamu diperbudak dan sekarang kamu bebas, maka kamu tidak boleh memperbudak manusia lain atau makhluk lainnya. Jadi konteksnya aja yang berbeda. Nah, gua rangkum 10 perintah Allah. Kalian bisa baca soal tadi kitab Keluaran dan kitab Ulangan yang ngobrol, yang cerita soal 10 perintah Allah. Nah, gua mau rangkum 10 perintah Allah. Masih ingat gak? Harusnya sih masih ingat. Semoga ya. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain. Itu semua ditulis. Yang kedua, jangan membuat patung atau jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Ini yang kita bahas tadi, konteks Sabat ininya yang nomor 4-nya yang beda. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Itu semua aturan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kalau kita aplikasikan ke hidup kita sehari-hari, itu kayak gini ibaratnya. Jangan nyontek. Jangan nonton film porno. Jangan merokok. Kamu harus baca Alkitab setiap hari. Kamu harus berdoa. Kamu harus saat teduh setiap hari. Kamu harus pergi ke gereja hari Minggu. Dan semua yang harus-harus itu. Kalau kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kadang kita berpikir kayak aturannya banyak banget ya. Kayaknya gak cuma 10 deh. Tapi kayaknya kebebasannya jadi yang sedikit. Aturannya lebih banyak. Kurang lebih begitu kan kalau kita aplikasikan dalam hidup. Kita merasa gini. Rules itu feel like a control. Jadi kayak hidup itu selalu dikekang. Kalau gak ini maka itu. Lu merasanya kayak lu tuh dipagerin, jadi rasanya nggak bisa gerak, nggak bisa bikin sesuatu yang bikin lu happy. Gini, dalam segala area dalam hidup itu ada rules. Jadi kadang ini yang membuat kalau kita tadi ngomongin soal tentang Tuhan, tentang gereja, tentang kekristenan, kadang kita rasa suka aduh malas. Kenapa? Karena dalam seluruh area dalam hidup kita udah ada rules nih, setiap hari harus apa, gimana kalau lu bekerja lu boleh apa, kalau lu ke sekolah lu harus apa, kalau lu kuliah lu mesti gimana. Semua ada rules dalam rumah, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai saudara, itu semua ada rules. Jadi kalau ngomongin tentang rules di Alkitab, kita kayak kayak aduh bosan lah, capek. Karena kita sekarang suka berpikir gini, kalau mau jadi orang Kristen yang baik, maka kita harus ini. Kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, kita harus ini. Nah kadang kita ngelihat Tuhan Yesus itu jadi rules person. Jadi pribadi yang selalu mengatur. Itulah kenapa makanya banyak orang yang suka agak sungkan gitu ya. Jadi ada beberapa orang mungkin yang kalian ajak untuk coba belajar sesuatu tentang ya kekristenan, tentang series kita gitu. Jadi cuma udahlah terlalu banyak ini itu. Nah ini kabar baiknya. Seperti judul sharing gue hari ini, relax. Oke? Kita harus belajar dari Alkitab ya. Gue mau cerita sedikit. Gini, kalian pernah dengar Rasul Paulus ya? Pernah dengar lah pasti. Atau mungkin lebih sering dengarnya fulus gitu. Atau malah mulus gitu. Wah kacau juga. Rasul Paulus itu gini, singkat cerita kalau belum pernah yang dengar, gue ceritain backgroundnya sedikit. Rasul Paulus itu dia tuh dulunya orang yang menganiaya bahkan membunuh para pemimpin Kristen Yahudi waktu itu. Nah
Singkat cerita, dia itu ketemu Tuhan Yesus itu sesudah Tuhan Yesus mati, habis itu bangkit. Nah, sesudah dia ketemu Yesus, berubah pola pikirnya, paradigmanya berubah, dan akhirnya dia jadi pemimpin gereja yang luar biasa keren. Nah, terus dia itu menulis surat kepada jemaat di Galatia. Jadi kalau kalian lihat Galatia di Alkitab, itu sebenarnya isinya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di situ. Asumsinya jemaat tuh berarti gini, orang yang udah percaya Tuhan Yesus, dia tahu ajarannya, dia mengenal ajarannya. Nah, itu kita kategorikannya jadi jemaat ya. Nah, jadi waktu itu jemaat di Galatia itu mereka tuh lagi di kondisi yang gini. Kalau kita lakukan A karena tradisi, karena ajaran tentang Yesus itu sudah jadi budaya juga di mereka. Jadi banyak budaya, banyak tradisi yang mereka pegang sampai hari itu. Sampai salah satunya gini, yang waktu kasus yang real waktu itu adalah tentang, mohon maaf, tentang sunat. Jadi gini, harus disunat supaya apa? Harus disunat supaya jadi being good gitu ya. Nah, jadi akhirnya itu menimbulkan perdebatan. Karena banyak orang yang punya pola pikir yang tidak seperti itu, tapi mereka percaya Yesus, mereka berpikir bahwa kayaknya apakah harus gitu ya? Nah, lu bisa bayangin ya, mohon maaf nih, teknologi di zaman itu kan kayak apa? Jadi ngerinya lu bisa tahu kan gitu. Ya kalian bisa ngerti sendiri gitu ya. Nah, jadi kita bisa, mereka tuh punya pikiran gini, kalau pengikut Yesus atau murid Yesus yang sejati, mereka harus lakukan banyak hal. Baru dibilang murid Yesus yang sejati. Baru mereka merasa diri mereka jadi pengikut Kristus yang sejati. Yang seutuhnya gitu ya. Akhirnya banyak perdebatan waktu itu di jemaat di Galatia. Nah, akhirnya Paulus tuh nulis. Kita buka ya di Galatia 5 ayat 1. Judulnya udah jelas nih. Kemerdekaan Kristen. Ayatnya begini, ayat 1 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Golang ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, jadi kalau lu lihat ayat ini, versi NIV-nya bilang gini, it is for freedom that Christ has set us free. Belibet. Nah, dari ayat ini tuh Paulus lagi mau ngomong soal gini. It's all about apa yang Yesus sudah lakukan. Dan bukan lagi tentang seberapa baik lu, seberapa taatnya lu melakukan tadi tradisi dan segala macam. Jadi bukan lagi tentang kalau nggak disunat maka ini maka itu. Kalian bisa baca di Galatia tentang sunat tadi ya. Akhirnya kalian bisa mengerti. Jadi kalian bisa pelajari di rumah. Nah, kalau gua analogikan ke bahasa sehari-hari, berarti ibaratnya gini, yang Paulus lagi mau ngomong itu tentang gini. Lu tuh bukan dimerdekakan kalau lu berbuat baik. Lu bukan dimerdekakan kalau lu pergi ke gereja. Lu bukan dimerdekakan kalau lu menghormati ayah ibu lu doang. Nggak lagi ngomongin tentang itu. Nah, gini. Gue ini hikmat yang Tuhan taruh sama gue. Ini impresi yang Tuhan taruh sama gue waktu pas gue lagi merenungkan soal tema ini. Kadang tuh gini. Kalau kita sadar, hubungan kita sama Tuhan itu base-nya itu grace atau kasih karunia. Maka kita itu we are free to relax. Kita nggak harus buktikan apapun. Paham ya? Gue ulang nih, kalau kita sadar hubungan kita sama Tuhan itu base-nya on grace atau kasih karunia, maka we are free to relax. Kita nggak harus buktikan apapun untuk bisa buat sesuatu yang ini hubungan gue sama Tuhan karena gue lakukan ini. Paham ya? Jesus want us
to be free people. Tuhan itu maunya kita merdeka. Karena kan tadi bilang, supaya kamu sungguh merdeka. Kristus telah, sudah. Jadi dia udah lakukan, maka kita jadi merdeka. Oke? Gini, gue pengen ajak kita semua berpikir satu lagi tentang pemahaman ini. Bahwa jangan sampai kita cuma berpikir gini, being close to God itu hanya gara-gara kita follow rules. Golang ya. Jadi jangan kita punya pikiran yang gini, being close to God itu hanya karena kita follow rules. Oke? Karena kalau kita berpikir begitu, kita seringkali merasa gini, kalau seandainya misalnya kita gagal gitu ya, maka relationship kita sama Tuhan Yesus pun gagal. Jadi kita selalu rasanya hidup tuh berat gitu. Rasanya tuh kayak, apa ya, ngerti ya gitu, rasanya gagal terus-terusan gitu. Misalkan contohnya kayak kita lagi ikut retret gitu, terus kita apa ya namanya, memperbaiki komitmen kita sama Tuhan, kita pengen jadi orang yang lebih baik gitu ya. Akhirnya itu bertahan, kita menikmati semuanya. Terus tiba-tiba kita gagal lagi, atau mungkin bahasa gampangnya kita mungkin jatuh lagi gitu. Akhirnya sedikit kita merasa gagal. Nah, hidup yang kayak gitu akan terus terikat kan. Padahal sebenarnya gini, balik lagi tadi Paulus bilang bahwa supaya kamu sungguh merdeka, benar-benar merdeka seutuhnya. Kristus telah memerdekakan kamu. Nah, dari sini kita bisa ngerti bahwa gini, kalau it's for freedom you have been set free, itu berarti gini, you are free untuk terus berdoa ketika lu fail. You are free, lu bebas untuk bisa tetap menyembah Tuhan, walaupun kadang lu merasa bahwa lu gak layak. Lu free, tetap free, you are free to be close to God even when you're not being good. Okay? That's what freedom look like. Jadi, kita bisa ngerti sekarang bahwa oh iya ya, kayaknya gak cuma tentang itu ya gitu. Gak sesimpel itu kita bisa menggambarkan sesuatu tentang Tuhan. Terus kalau gitu ada pertanyaan gini, kalau gitu berarti semua keputusan yang akan kita ambil atau pilihan kita tuh berarti nggak penting dong? Enggak. Itu penting. Waktu pas kemarin gue lagi merenungkan tentang ini, Tuhan tuh kasih gue satu understanding yang baru. Ceritanya gini, kita lagi pergi ke satu theme park. Jadi ada roller coaster gitu ya, ada istana boneka buat orang yang suka ngadem. Terus banyak permainan-permainan yang lainnya. Gue lagi mau ngomong tentang gini, roller coaster. Mungkin ada beberapa dari kita yang berani naik, atau ada banyak juga mungkin yang gak berani karena berbagai macam alasan ya. Tapi ceritanya gini, pilihan kita tuh sepenting ini loh. Kita memutuskan nih, anggaplah, gue pengen nih naik roller coaster gitu ya. Gue memutuskan untuk gue mau naik roller coaster. Waktu lu naik, keputusan ada di lu kan? Ada di lu ya. Terus waktu kita naik roller coaster, yang bisa lu lakukan sebagai orang yang di dalam situ tuh apa sih? Yang bisa lu lakukan itu cuma lu pasang safety beltnya. Itu adalah bagian terbaik lu yang bisa lu lakukan cuma itu. Makanya kalau lu lihat roller coaster gitu ya, biasanya tuh gini, safety beltnya bentuknya mekanis. Jadi dalam tanda kutip diaturin sama yang sudah menciptakan itu, tujuannya supaya lu gak jatuh di tengah jalan. Itu untuk menjaga lu. Nah, safety belt itu apa sih? Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang sesuatu yang lu tahu bahwa itu jadi bagian lu untuk lu lakukan, supaya lu bisa tetap ada di dalam satu wahana bersama dengan Tuhan, walaupun naik turun, tapi lu tahu bahwa goalnya itu lu akan aman, lu akan happy. Cita-cita lu untuk pertama kali ketika lu memutuskan untuk naik roller coaster itu tercapai. Jadi gue pengen teman-teman gini, mulai sekarang coba deh, kita harus ada di satu level
Level iman yang gini, kamu harus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu yang sudah lewat dan yang sekarang kamu lagi alami dan ke depan, itu kamu mempercayakan penuh di dalam kendalinya Tuhan. Nggak mudah loh ada di kondisi seperti itu, tapi itu yang membuat kamu bisa ngerti. Membuat kamu tuh nggak punya beban yang sebenarnya mungkin nggak jadi bebannya kamu. Kamu bisa free, kamu bisa bebas rasanya. Karena apa? Karena nggak ada satu kayak, kamu harus berbuat ini maka itu. Semua beban kamu ambil, padahal sebenarnya Tuhan bilang, enggak, relax. Tuhan cuma mau kamu menikmati hubungan kamu sama Tuhan. Gini, coba pikirnya gini deh. Suatu saat kalian punya anak, kalian menikah, kalian punya anak, terus tiba-tiba semua hal yang kalian pikirkan tentang anak kalian tuh kan gini, behaviornya lah, terus keputusan yang mereka ambil, itu lu concern pasti tentang itu. Alasannya apa? Ya simply karena lu mau yang terbaik buat dia. Dia nggak kena bahaya, dia akan menikmati hidup yang berbahagia. Nah, itu juga yang sebenarnya Tuhan mau tentang kita. Makanya kenapa dia concern sama hidup lu? Gue aplikasikan ke hidup sehari-hari ya. Gini, sadar nggak kalau orang tua lu yang pernah merasakan dampak dari kesalahan lu tetap menyayangi lu? Atau sahabat lu yang pernah lu sakitin gitu ya, teman sekolah lu mungkin, tetap lu sakitin, tapi akhirnya dia tetap, oke lah, ya sama seperti itu karena kita mau buat orang-orang yang kita sayang itu yang terbaik pasti. Nah, mereka tetap menyayangi lu kan, dan lu relax kan punya sahabat yang kayak gitu, lu relax menjalani hubungan persahabatan itu sama dia. Nah itulah yang Tuhan mau sebenarnya sama kita. Jadi rules yang dikasih itu baik. Semua yang Tuhan rancangkan itu baik. Baik. Percaya deh. Cuman kadang kita yang suka salah melihat. Oke? Tuhan itu, gini. Tuhan itu sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan supaya hubungan kita dengan Bapa tuh jadi oke. Jadi good gitu ya. Makanya dia mati di kayu salib dan segala macam. Nah, kalian ngerti tentang itu. Tapi maksudnya gini, gue pengen ngajak lagi kalian tuh gini. Nikmati hubunganmu sama Tuhan. You can relax with your relationship with God. Seperti yang gue pernah cerita di series yang lalu. Gini, kalau kamu menganggap hubungan kamu sama Tuhan itu cuma tentang reward and punishment, maka kamu gak ngerti sebenarnya esensi apa yang Tuhan buat atau seberapa berharganya kamu di matanya Tuhan sampai akhirnya dia merancangkan segala hal yang kamu bisa alami sampai hari ini. Jadi kamu mesti sadar bahwa hubungan kamu dengan Tuhan itu dasarnya kasih. Kita akan belajar tentang itu lebih banyak di minggu-minggu berikutnya gitu ya. Tapi for now, gue pengen lu gini. There's nothing to prove. Relax. Nikmati hubungan kamu sama Tuhan setiap hari. Nikmati semua rancangannya, nikmati semua prosesnya. Karena itu baik buat kamu. Itu pasti baik buat kamu. So akhirnya kalau kamu tahu sepasti itu Tuhan merencanakan hal yang baik sama kamu, maka kamu nggak harus pikul apapun. Nggak harus kekepin itu apa ya? Kekepin itu karena gue orang Jawa, jadi kekepin itu lebih masuk gitu di pikiran gue. Nggak ada yang harus lu kekepin. Lu bisa taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Lu bisa percayakan segala hidup lu di dalam tangan Tuhan. Karena itu keputusan terbaik yang bisa kita ambil. Oke? Jadi, ibaratnya gini. That's what free people do.
Kalau orang bebas itu ya lu menikmati hidup, lu bersyukur Tuhan masih ada sama lu bersyukur lu ditaruh di keluarga yang baik. Itu free people, man. Jadi gue pengen tutup dengan statement ini. Jesus wants us to be free people. Jadi mulai sekarang gue berdoa bahwa kalian sudah merdeka. Kalian tahu kalian ada di step yang kalian bisa percaya sama Tuhan yang pasti memberikan kalian itu garansi kemerdekaan. Tuhan pengen kamu tuh semua merdeka, kamu free. Kamu tidak lagi di bahasa Alkitabnya gitu ya, ditaruh di kuk perhambaan. Nikmati Tuhan, nikmati hubunganmu sama Tuhan, bersyukur. Kamu cari kehendak dalam hidup kamu supaya kamu ngerti apa yang namanya free people. God bless you. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Ambaraku dia berulu bonaya sianda de dia maraka dia rala barala naya sianda de dia barala naya reke dia berulu bonaya siambaraki dia maraya naya se dia rala naya sianda dan de kia ralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan.
yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan, karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.